terbuka buat Kapolres Cirebon. Ada apa dengan kalian ini? Hah? Peggy yang kalian tangkap itu bukan Peggy yang sebenarnya. Heran aku dengan oknum-oknum sekarang. Kalian tuh digaji dari rakyat kecil loh. Kalian makan setiap hari, kalian pakai seragam itu untuk melindungi orang-orang kecil, bukan menindas orang kecil. Jangan sembarangan main tangkap. Mentang-mentang namanya sama, ciri-cirinya berbeda. Emang kuli bangunan mampu operasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum saya melanjutkan topik pembahasan saya kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Oke, kita lanjut. Ya, terkait dengan kasus Vina Cirebon ini tentunya sangat mengundang perhatian netizen Indonesia ya, di mana baru-baru ini Polri kembali menangkap yang diduga pelaku ya, dan itu juga masih menjadi perbincangan karena diduga pelaku ini adalah salah tangkap lagi, bukan Egy yang dimaksudkan oleh kepolisian. Ya, kita tidak tahu kebenarannya seperti apa, tetapi rame-rame netizen mencoba membandingkan foto pelaku yang sebenarnya dengan korban yang baru-baru ditangkap oleh kepolisian. Nah, ini Om, ini saya tindik di usia saya 19 tahun, dimana biasalah usia saya segitu ya. Ini saya tindik di usia saya 19 tahun. Sekarang usia saya sudah menginjak 40 tahun. Ini masih bolong, padahal cuma sebesar jarum. Ini masih bolong. Nah, ini masih bolong tuh. Nah, oke. Video ini teruntuk juga kepada Bapak Hotman Paris, di mana beliau lagi berjuang membantu mengungkap kasus Vina Cirebon. Pak, video ini bisa Bapak jadikan satu mungkin buat penelitian, di mana kalau kuping sudah bolong itu nggak akan rapat, Pak. Nggak akan rapat, apalagi yang sudah bolongnya selebar koin. Kayaknya sulit dipercaya kalau sekarang sampai rapi seperti semula. Oke, terima kasih. Kasus Vina Cirebon, hari ini tanggal 26 Mei, jam 10 pagi kita menunggu apakah Polda Jabar akan membuat konferensi pers hari ini. Ya, alternatif kemungkinan satu, apakah mereka mengatakan pelaku dua lagi DPO belum ditemukan? Alternatif kedua, apakah mereka akan mengatakan bahwa dua DPO itu nama fiksi atau nama fiktif? Kita belum tahu apa yang akan terjadi hari ini dan apa tanggapan Polda Jabar atas berbagai viral di medsos yang meragukan bahwa itu bukan si Peggy yang DPO yang sudah ditangkap ya. Jadi kita tunggu aja apakah akan dinyatakan bahwa dua nama DPO itu adalah fiksi atau fiktif. Tapi pertanyaannya, kenapa di BAP begitu terurai kejadiannya sampai motor yang dinaikin oleh DPO ini ada semua jelas, sampai cara mereka memerkosa juga jelas. Rasanya tidak mungkin 7 pelaku yang lain menceritakan sesuatu yang fiktif sebegitu detailnya, dan mereka sendiri tidak merasa mengalihkan tanggung jawab. Mereka mengaku sama-sama berbuat. Kalau mereka mengalihkan tanggung jawab, bisa saja dialihkan kepada orang yang fiktif. Tapi ini enggak, dia juga mengaku berbuat, sama-sama berbuat. Apakah mungkin dia mengarang nama? Punten Mbak Mijan nggak ikut nerawangin kasus yang lagi viral Cirebon, soalnya masih abu-abu gitu kejelasannya. No, kasus Vina adalah tindakan kriminalitas yang sangat memilukan. Mbak turut prihatin, semoga almarhumah diterima di insyaallah. Amin. Amin. Kalau menurut Mbak Mijan, kasus Vina nggak perlu diterawang, nggak perlu diramal. Tapi kalau mau, saran ya, silahkan interogasi pelaku yang tertangkap secara mendalam. Nanti akan ketemu dengan benang merahnya. Sebab ini kasus lama dan terangkat kembali gara-gara film yang viral. Kalau secara spiritual, secara supernatural,
siapapun Anda, ya, pelaku pembunuhan, walaupun kamu belum ketemu, tapi hidupmu nggak akan tenang sampai nanti kamu ketemu dengan ajal. Itu pasti. Bahkan karmanya bisa langsung di dunia maupun di akhirat. Kita doakan sama-sama teman-teman, mudah-mudahan pelaku yang masih DPO dapat segera ditangkap dan diadili. Oke? 3 alasan kenapa netizen tidak percaya Peggy yang ditangkap Peggy yang asli. 1. DPO keempat tidak juga dipublikasikan. Menurut pengacara Vina, ada satu lagi DPO atas nama Panji. Bukan Panji Gumilang, bukan Panji Petualang, beda itu beda Panji. Ini Panji hilang ini, karena nggak dipublikasikan polisi. Yang kita tahu kan cuma Dani, Andi, Peggy itu kan yang dipublikasikan polisi kan. Tapi sebenarnya di berkas itu ada satu lagi, Panji. Ini tuh nggak diumumkan polisi. Kalau seandainya polisi niat baik pengen menyelesaikan kasus ini, pasti polisi bakal ngumumin tuh. Ini ada satu lagi DPO yang belum kita umumkan, namanya Panji. Jadi netizen tuh nggak percaya. Netizen masih yakin kalau misalnya polisi itu lagi memainkan sandiwaranya belum kelar-kelar nih. Karena bahkan DPO keempat aja belum dirilis. Kedua, Peggy kuli bangunan. 3 kata lucu, Peggy kuli bangunan. Kalau seandainya Peggy itu anak Kapolda, anak Kapolres, atau anak gubernur, mungkinlah sulit ditangkap. Oh ini alasannya kenapa sulit ditangkap, masuk di akal ya kan. Peggy kuli bangunan 8 tahun baru ketangkap. Come on. Pola kuli bangunan, gak ada yang percaya kuli bangunan, kecuali memang polisi Cirebon itu masuknya nyogok, gak dites dulu, makanya gak ada ilmu buat nangkep kuli bangunan, masuk di akal. Ketiga, penangkapan Peggy yang tidak sesuai dengan aturan. Kenapa gue bilang tidak sesuai dengan aturan? Lu nonton ini. Menangkap 1 orang terduga tersangka, polisi bilang menangkap terduga tersangka, sementara tidak boleh ditangkap orang, nggak boleh ditangkap sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Itu aturannya gitu. Kalau ditetapkan jadi tersangka baru boleh ditangkap. Nih masih terduga udah ditangkap, rumahnya udah diobrak-abrik. Masalahnya tuh gue sebagai netizen tuh takut dosa aja sebenarnya. Gue ikut komen di Kapolri itu, Pak, kasus Vina, jadi kasus Vina ikut naik. Gue takutnya gara-gara kasus Vina naik malah polisi nangkep orang yang salah, gue ikut dosa dong. Kalau itu benar tersangka nggak ada masalah, bagus tuh, ketangkap, selamat. Bapak telah berhasil menangkap seorang kuli bangunan selama 8 tahun, sebuah prestasi, selamat Pak. Ya memang rasanya lucu ya, kalau memang benar para pelaku ini adalah orang-orang kecil, kenapa sih harus menunggu 8 tahun baru bisa menangkap mereka ini? Ini tentunya sebuah kasus yang sangat janggal ya. Fakta berbicara bahwa ketika sebuah kasus itu ada dan kasus itu menimpa orang-orang kecil, itu biasanya aparat itu melakukan proses hukum secara cepat, tidak bertele-tele. Ya, seringkali kita sebut bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpulnya ke atas. Dari peristiwa ini yang katanya si Peggy atau Egy ini seorang kuli bangunan. Masa iya seorang kuli bangunan harus menunggu 8 tahun baru ditangkap? Apakah menurut teman-teman ini adalah sesuatu yang masuk di akal atau seperti apa? Kasus Vina bikin puyeng banget ya. Katanya anak petinggi, lagi ini kan tukang bangunan itu yang diciduk. Lah kalau tibang tukang bangunan ilok nyampe 8 tahun kagak ketangkep-tangkep. Bingung lah. Kasian kalau misalkan dia bukan pelaku, kasian banget kan. Jadi di penjara kagak salah. Kalau emang dia pelaku mah ya alhamdulillah ketangkep gitu. Cuma kan nggak sesuai banget itu, anak geng motor katanya anak pejabat lah, anak polisi lah, apalah. Lagi ini kan tukang bangunan. Coba dah lebih teliti lagi ya buat menyelidiki. Hai. Peran PS alias Peron alias Robi Irawan tidak membuat kaget, apalagi surprise, sama sekali tidak. Karena sebelumnya aku pernah menyampaikan, bila prosesnya hanya melanjutkan yang sudah ada, akan seperti ini. Satu sama lain kontradiktif, bahkan menempatkan pasal pun kontradiktif. Berbeda sekali, padahal dengan peristiwa yang sama. Lucu bukan? Saya tidak perlu menggunakan analogi yang rumit. Dalam menempatkan pasal saja, sudah terlihat kontradiktifnya. Sebelumnya 340 saja, lalu kini menggunakan pasal 340 dan tambahan pasal lain yang salah satunya pasal yang sebelumnya tidak ada, yaitu persetubuhan. Dari situ saja kita bisa menilai. Nah, begitulah bila prosesnya hanya melanjutkan proses yang pernah dilakukan sebelumnya, otomatis tidak akan menuntaskan masalah dari sebuah peristiwa secara tuntas. Karena seharusnya bukan melanjutkan, melainkan mengulang dari awal
agar prosesnya itu benar-benar faktual sesuai dengan peristiwa, baik pelaku dan lain sebagainya. Yang ujung ceritanya akan menyelesaikan sebuah kasus dari sebuah peristiwa secara tuntas dan clear, baik kronologis maupun pelaku dan lain sebagainya. Namun sayangnya memang, seperti yang pernah aku sampaikan sebelumnya, ternyata proses yang dilakukan melanjutkan, bukan mengulang proses dari awal. Sayangnya seperti itu. Maka rasanya dengan press release hari ini, jangan berharap terlalu banyak bahwa kasus dan peristiwa ini akan tuntas seperti harapan masyarakat kebanyakan. Rasanya jangan berharap terlalu banyak. Ya, sedikit mengecewakan memang, namun harapan kita tidak putus harapan. Mudah-mudahan saja ada hal-hal lain yang memang bisa membuat peristiwa ini atau kasus ini bisa tuntas sesuai harapan kita semua. Harapannya apa? Menemukan pelaku sesungguhnya, terutama otak dari peristiwa tersebut, bahkan mungkin seharusnya mengungkapkan siapa baking soda di balik para pelaku dan lain sebagainya. Dan harusnya pula ditemukan motif utama dan motif sekunder dari peristiwa tersebut, karena tidak mungkin tanpa motif. Maka kita lihat saja episode selanjutnya. Ya, kita lihat episode selanjutnya. Emang selancar deh jalan, atau ke saya HP orang malah pengen ke saya HP malah ini juga nih. Ya, kita kadang-kadang dibuat bingung ya dengan penampakan wajahnya Egy yang sebenarnya ini yang mana. Mungkinkah Egy yang ditangkap itu adalah korban salah tangkap atau seperti apa? Film Pina sebelum 7 hari udah tayang, tapi otak dari kejadian ini belum ketangkap. Kok bisa sekonslet ini? Sampai aparat satu negara nggak bisa nemuin dia. Ini orang anaknya siapa sih? Kok backing aja kuat banget? Kalau intel dari aparat nggak bisa, kita minta tolong aja sama intel netizen. Dijamin ketemu. Tidak usah meragukan kemampuan netizen kita. Jangankan sembunyi di dunia, sembunyi di alam lain aja bisa keciduk. Percaya sama Kak, dalam hitungan hari putus-putus si pelaku pasti kesebar. Sekarang kan tergantung aparatnya berani nangkap apa enggak. Soalnya Kak dengar-dengar otak si pelaku ini anak dari pejabat tinggi. Pantas nggak ada yang berani nyenggol. Kan slogannya, lo punya duit, lo punya kuasa. Dari kejadian Pina ini kita belajar. Ternyata manusia bisa lebih kejam daripada iblis. Dan manusia bisa lebih seram daripada setan. Saran dari Kak, hati-hati saat berteman. Orang yang kelihatannya baik depan kita bisa sangat-sangat berbahaya. Makanya jangan mudah percaya sama orang. Kalau mudah percaya berarti tersangka nanti di sidang pengadilan. Itu ada yang aneh ya. Dia hanya angkat tangan saja kayak seolah-olah ada ketakutan dari oknum atau dari kepolisian ini. Oke, jadi pagi ini hari Minggu ya sudah dilakukan konferensi pers yang tadi dilaksanakan secara live di Kompas TV gitu ya. Dan Polda Jabar menampilkan si tersangka Peggy alias Perong itu gitu ya. Tapi ini menurut gua adalah konferensi pers paling bizarre atau paling aneh yang pernah gua lihat selama gua lihat konferensi pers dari polisi. Selain yang kalian lihat tadi ya, si Peggy atau Perong itu berusaha untuk berkomunikasi dengan wartawan yang hadir dan menyatakan bahwa dia nggak bersalah dan dia bahkan berani untuk sumpah dan berani mati untuk menyatakan bahwa dia itu tidak terlibat dan nggak bersalah gitu. Bahkan dari berita yang beredar yang gue baca pagi ini ya, karena gue memang tadi nggak ngeliat full gitu, tapi
kejadiannya tuh adalah polisi kan lagi ngomongin kronologis ya, bagaimana mereka bisa menangkap si tersangka ini dari awal sampai akhir. Nah, sepanjang konferensi pers ini ya, ini seperti yang kalian bisa lihat, Peron bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali saat mendengarkan pihak kepolisian mengungkapkan kasus Vina dan Eki di tahun 2016 itu gitu. Jadi kenapa nih si Peggy atau Peron ini tertangkap? Polisi menanyai seorang saksi ya, yang saksi kunci yang katanya melihat kejadian itu dan juga orang-orang yang melakukan titik itulah kepada si Vina dan Eki gitu. Dan ketika saksi ditanya mengenai si Peggy atau Peron yang tadi di konferensi pers, nah si saksi ini bilang, iya ini nih salah satunya tuh ini gitu, karena dia itu punya motor smash warna pink, bla 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 gitu kan. Jadi intinya si saksi ini memvalidasi bahwa memang si yang Peggy atau Peron yang tadi itu ialah salah satu dari si pelaku gitu. Pertanyaan selanjutnya, selama ini kan netizen selalu mengarahkan bahwa Peggy atau Peron itu bukan yang kayak gitu, karena ada apa namanya tuh di kupingnya itu kan ada kayak semacam piercing ya yang cukup besar gitu. Kalian tahu nggak Peggy atau Peron yang selama ini kita duga-duga ya, yang fotonya beredar di mana-mana, yang dibilang kayaknya ini deh, kayaknya yang ini deh, dia ternyata angkat bicara juga guys, dan ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecep Dahlan Setiawan ingin mengklarifikasi tentang masalah yang lagi viral sekarang, masalah pembunuhan Vina di Cirebon. Itu sedikit pun saya tidak ada sangkut pautnya sedikit pun. Dan apabila kalian tidak percaya tentang pernyataan saya ini, silakan datang ke alamat kami. So guys, itu dia pernyataan dari yang orang yang selama ini fotonya beredar di mana-mana ya. Kalian bisa lihat di kupingnya juga ada piercing dan segala macam. Jadi ternyata dia orang Cianjur guys. Jadi tadi yang video yang kepotong itu dia bilang datang ke alamat kami. Itu dia menyebutkan alamatnya di desa mana begitu. Habis itu intinya tuh itu di Cianjur. Nah, kalau gua sendiri ya, gua sekarang gini. Kita runut dari akarnya gitu ya. Kita runut dari akarnya. Oke lah, penangkapan-penangkapan ini udah terjadi. Sekarang kita publik menyaksikan bahwa orang yang ditangkap itu adalah tersangka yang sebenarnya. Malah ada yang beredar bilang bahwa si tersangka yang sebenarnya itu udah nggak ada. Ada yang bilang kayak gitu, alias sudah tidak di dunia ini lagi lah, maksudnya gitu ya. Maksudnya ada yang bilang kayak gitu. Tapi terlalu banyak pertanyaan yang ada di kepala kita mengenai institusi kepolisian ini sehingga mengakibatkan kita itu kayak yang kenapa kita nggak benar-benar bisa kayak 100% bilang bahwa gue percaya sama kepolisian dan segala apapun yang udah telah mereka lakukan. Gue sendiri dalam hati nurani kecil gue pengen banget, karena kalau misalnya kita nggak bisa percaya dengan institusi itu, kita mau percaya sama siapa lagi? Nggak ada, mau gimana gitu kan. Cuman ada beberapa pertanyaan ini Pak Polisi menurut saya ya, yang kalau mungkin saya nggak tahu apakah ini penting untuk bapak-bapak di kepolisian untuk menjelaskan ke publik apa enggak ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang selalu muncul di publik mau di platform apapun. Kesatu adalah begini, kasus ini kan udah lama ya, udah dari 8 tahun yang lalu. Tapi setelah di-trigger, setelah viral, setelah ada film dan segala macam, tiba-tiba kalian gerak cepat dan hanya dalam waktu beberapa minggu atau hari atau gimana, tiba-tiba udah ada tersangkanya. Artinya apa? Dari 8 tahun lalu kalau dilihat tuh juga sebenarnya harusnya bisa dong dapat. Ya enggak? Kenapa sekarang? Kedua, yang kita ketahui adalah bapak dari salah satu korban itu adalah anggota kepolisian juga ya, korban Eki itu. Kenapa dia nggak speak up gitu? Jadi dari Instagramnya Bang Hotman Paris itu berusaha untuk reach out atau menghubungi bapak polisi tersebut yang kebetulan adalah orang tua dari korban. Dan mereka sama sekali tidak ada ingin komunikasi balik gitu. Gak ada apapun, silent gitu. Itu kenapa gitu? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kita yang seperti puzzle yang gak terjawab sampai detik ini. Jadi kurang lebih gitu Pak. Kenapa kami sebagai netizen ini kayak bingung gitu. Ini ada apa sih ini sebenarnya? Dan saya rasa karena bapak-bapak
polisi yang terhormat dan kami sebagai masyarakat biasa ya yang butuh perlindungan Bapak gitu. Kami butuh Pak klarifikasi ini begitu. Gitu sih guys. Nah, menurut kalian gitu. Apa yang janggal dari kasus ini? Ya, boleh tolong di komen, mau di tag, mau di apa, terserah. Kita cuma pengen bring justice ke Indonesia. Kita pengen Indonesia yang memang benar-benar powerful dan juga kuat ya, maksudnya dari segi apapun, termasuk dari sisi penegakan. Thank you. Menurut saya, yang janggal dari kasus Vina Cirebon adalah proses yang berlarut-larut. Teman-teman bayangkan peristiwa terjadi di tahun 2016, baru di tahun 2024 aparat kepolisian gercep untuk mengungkapkan siapa pelaku-pelaku itu. Sesuatu yang tentunya menjadi pertanyaan untuk kita semua, kemana aja ya kepolisian di Cirebon itu selama 8 tahun? Apakah ini menunjukkan bahwa di negeri kita ini tunggu ada sesuatu yang viral dulu, baru aparat itu bergerak cepat untuk melakukan tindakan terhadap kasus-kasus yang terjadi selama ini? Ya, jangan sampai dengan kasus ini membuat kita jadi tidak percaya lagi dengan para penegak hukum. Sebuah peristiwa yang menurut saya sangat miris, bahkan salah satu korban itu bapaknya adalah aparat kepolisian. Ya, ini tentunya ya teman-teman silahkan buat kesimpulan sendiri ya. Bagaimana kalau peristiwa ini ada pejabatnya di dalam. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat malam.